Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saidah Fakrunisa dengan NIM 1806931 dari kelas 5B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Agus Muharram SPD MPD dan Ibu Lina Mustika Ati SPD MPD untuk mata kuliah pengelolaan kelas di sekolah dasar. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh calon guru atau calon pendidik. Nah, tentunya sebelum kita menjadi guru, kita harus menguasai keterampilan-keterampilan tersebut. Setidaknya ada 7 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru atau calon pendidik. Yang pertama ada keterampilan bertanya atau questioning skill. Keterampilan bertanya ini bermanfaat atau bertujuan untuk agar siswa bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi yang telah dipancing oleh guru. Nah, di sini keterampilan bertanya, guru memberikan pertanyaan kepada murid sehingga murid dapat menjawab atau dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar, sehingga dari pertanyaan tersebut dapat merangsang timbulnya kegiatan proses belajar. Nah, ada beberapa cara dalam guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, yang pertama ada bertanya dalam bentuk permintaan. Maksudnya di sini siswa harus mematuhi apa yang guru ucapkan. Di sini siswa tidak perlu menjawab pertanyaan dari guru, melainkan hanya melakukannya saja. Contohnya, dalam proses kegiatan belajar, misalkan siswa di kelas tidak kondusif. Nah, guru memberikan permintaan seperti ini. Nah, bisakah kalian diam? Bapak atau Ibu sedang menjelaskan materi yang sangat penting, materi yang sedikit sulit, seperti itu. Nah, setelah guru memberikan pertanyaan permintaan tersebut, diharapkan anak-anak bisa diam melalui sikapnya. Yang kedua, ada bertanya dalam bentuk menuntun. Nah, di sini maksudnya guru memancing agar siswa dapat berpikir. Contohnya seperti ini. Guru mula-mula memberikan pernyataan, Nabi Daud adalah salah satu di antara 25 nabi. Coba kalian sebutkan 5-10 nabi yang kalian ketahui. Nah, dari sana guru memberikan pernyataan terlebih dahulu. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan yang memancing agar siswa bisa menjawab. Selanjutnya ada bertanya dalam bentuk mengarahkan. Yang dimaksud di sini yaitu guru dapat mengarahkan siswa kepada jawaban yang dianggapnya benar atau merasa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, guru memberikan pertanyaan kepada siswa, lalu siswa A bisa menjawab, namun kriteria jawabannya belum tepat, guru bisa melemparkan kepada temannya yang lain. Dan yang terakhir ada bertanya dalam bentuk menggali atau membimbing. Nah, di sini contohnya guru memberikan pertanyaan yang esensial atau yang mendasar seperti kenapa sih kalau kita membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir, atau kenapa sih jika menebang hutan secara liar dapat menyebabkan erosi, seperti itu. Nah, dari pertanyaan mendasar seperti itu nanti anak akan mencari tahu, oh iya, kenapa ya? Nanti anak akan menggali, nanti anak akan menemukan jawabannya. Yang kedua ada keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement skill. Nah, penguatan merupakan bentuk respon dari guru melalui ucapan atau isyarat yang ditunjukkan kepada siswa sebagai feedback karena
penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, penguatan nonverbal melalui bahasa isyarat, maksudnya melalui gerakan tubuh, melalui ekspresi, misalkan dengan memberikan jempol, dengan memberikan senyuman, menganggukkan kepala, dengan tertawa, dengan memberikan dengan anak. Nah, yang kedua ada penguatan nonverbal melalui sentuhan, contohnya dengan mengusap kepalanya, mengusap dahinya, berjabat tangan dengan siswa. Lalu yang ketiga ada penguatan melalui pendekatan. Nah, pendekatan ini bisa dengan guru menghampiri meja belajar siswa, bisa berbincang-bincang, mengobrol. Nah, dan yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi. Diadakan keterampilan variasi ini untuk mengatasi kebosanan agar siswa tidak merasa bosan, tidak merasa monoton saat di dalam kelas. Ketika mereka sedang belajar, mereka menemukan gaya belajar yang baru, gaya belajar yang unik yang membuat mereka nyaman di dalam kelas sehingga mereka tidak merasa bosan. Nah, ada 3 komponen dalam variasi mengajar. Yang pertama, variasi mengajar cara guru. Nah, setidaknya di dalam variasi mengajar cara guru itu ada 5 yang harus diperhatikan. Yang pertama, suara. Nah, di mana ada saatnya guru menggunakan suara lembut, suara sedang, suara keras, di mana yang ada materi-materi harus ditekankan agar siswa mengetahui, oh itu tuh materi yang penting untuk diingat atau untuk dihafalkan, seperti itu. Yang kedua, ada pemusatan perhatian. Nah, misalnya pemusatan perhatian ini kita sebagai guru mengingatkan siswa. Contohnya, nah coba perhatikan ibu atau bapak sedang menjelaskan materi A atau materi B, seperti itu. Yang ketiga ada kesenyapan. Kesenyapan di sini cara guru untuk berdiam agar siswa paham jika mereka lah yang seharusnya berada di posisi seperti itu, agar mereka merasa bertanya-tanya, kenapa ibu ini diam, kenapa bapak ini diam, dan mereka akan mengerti lalu mereka akan diam. Nah, yang keempat ada variasi sudut pandang. Nah, kita sebagai guru harus bisa menjelaskan dan juga harus bisa mengadakan kontak mata ke setiap juru kelas, di mana kita harus memperhatikan siswa agar siswa bisa fokus, agar siswa bisa memperhatikan materi yang sedang kita sampaikan. Ada saja ya anak yang jika kita sedang memperhatikan mereka bermain-main bersama temannya, mereka asik sendiri. Nah, dari sana kita harus benar-benar satu persatu melihat bagaimana mereka saat kita sedang menjelaskan. Dan yang terakhir ada variasi mimik atau gerakan. Nah, dari sini kita harus bisa mengekspresikan di mana kita sedang menjelaskan, jangan terlalu serius karena nanti mereka akan merasa takut, dan jangan juga terlalu bercanda karena nanti mereka tidak akan pernah serius. Di sini kita harus menempatkan sesuai porsinya, di mana kita harus bergerak ke samping, di mana kita harus menghampiri ke depan, ke belakang, agar anak juga tidak merasa monoton. Nah, selanjutnya ada variasi penggunaan media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran sebagai alat bantu agar siswa dapat lebih memahami secara konkret, secara nyata apa yang mereka pelajari. Namun di sini juga guru harus membagi perannya. Guru juga harus memberikan ruang atau kesempatan untuk siswa dapat mencoba media pembelajaran tersebut, dan juga harus bisa memancing mereka agar mereka dapat melakukan contohnya dengan alat indera mereka atau dengan psikomotor mereka, seperti itu. Nah, di sini guru juga harus bisa
Selanjutnya ada variasi pola interaksi pada peserta didik. Nah, di sini juga guru harus pintar menyeting kelas agar nyaman, agar menarik. Salah satunya dengan cara penempatan tempat duduk yang berbeda setiap harinya. Misalkan hari ini sesuai absen, besok melingkar, besoknya lagi berseberangan, agar siswa semuanya merasa mendapatkan posisi yang pernah mereka duduki, terpantau dan juga bisa fokus terhadap materi yang diberikan. Yang keempat ada keterampilan menjelaskan atau explaining skill. Nah, maksudnya di sini yaitu guru harus bisa menjelaskan atau memberikan informasi secara sistematis atau secara terurut agar siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa tidak merasa kebingungan di saat mereka harus memahami materi yang disampaikan. Nah, sebelum guru menyampaikan materi, guru harus mempersiapkannya terlebih dahulu, harus mencobakannya terlebih dahulu sendiri. Nah, selain itu guru juga harus merancangnya dengan menggunakan RPP, sehingga guru tahu gambaran awal sampai gambaran akhir, apa yang harus guru lakukan, apa yang harus guru jalankan di kelas bersama anak-anak, sehingga tidak blank. Karena fungsinya model pembelajaran adalah menggambarkan dari awal sampai akhir bagaimana proses kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pembelajaran yaitu usaha guru dalam proses kegiatan belajar mengajar menciptakan suasana yang prakondusif. Maksudnya di sini menciptakan siswanya siap untuk belajar, siap untuk menerima pembelajaran hari itu. Nah, bisa dengan memberikan motivasi terlebih dahulu, bisa dengan bernyanyi terlebih dahulu agar rileks, bisa dengan memberikan candaan-candaan atau yang membuat mereka bersemangat dalam belajar. Nah, sedangkan keterampilan menutup pembelajaran yaitu bagaimana cara guru meringkas atau mengakhiri pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang bermakna. Dan salah satunya kita bisa dengan memberikan summary atau rangkuman atau memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran, juga memberikan poin-poin apa saja yang harus ditekankan, yang harus siswa kuasai. Dan selain itu juga guru harus memberikan kesan pelajaran yang tidak dapat dilupakan gitu, sehingga anak bisa terus mengingat. Yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi. Nah, diskusi ini adalah suatu metode yang biasa guru gunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa, sejauh mana keterampilan dan pemahaman siswa. Nah, di sini tujuan atau manfaat dari diskusi yaitu bisa memecahkan masalah secara verbal. Selain itu kita juga mengajarkan budaya demokratis atau bisa menerima dan mendengarkan pendapat dari orang lain. Adapun pertanyaan yang layak untuk didiskusikan yang pertama yaitu sesuai minat dan bakat siswa. Nah, jadi jika kita mengambil topik, diusahakan yang sesuai tingkatan atau kemampuan atau minat siswa, karena mereka akan merasa lebih tertantang, termotivasi jika yang dipelajari berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari. Yang kedua yaitu pernyataan yang mempunyai jawaban lebih dari satu, sehingga dapat mengasah ataupun dapat memperbanyak pengetahuan anak. Yang ketiga, yang terakhir, pertanyaannya harus bersifat membandingkan, ya atau benar, dan disertai alasan, karena di sini yang diharapkan siswa dapat atau mampu mengeluarkan pendapatnya secara verbal. Yang
terakhir yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas, di mana keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan yang dimiliki guru untuk menciptakan suasana yang kondusif. Kondusif di sini yaitu mencegah terjadinya gangguan saat proses pembelajaran dan mengembalikan gangguan-gangguan tersebut kepada kondisi yang seharusnya atau kondisi yang optimal. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai keterampilan dasar mengajar untuk calon guru atau calon pendidik. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan baru. Kita bisa melahirkan anak-anak bangsa yang lebih baik. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.